Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai statement selanjutnya, yaitu adalah statement perulangan. Jadi ini untuk mata kuliah algoritma dan struktur data, pengantar algoritma dan struktur data. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perulangan. Nah, jadi struktur pengulangan ya berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu adalah sebuah perulangan. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang itu akan kita masukkan atau kita buat dalam sebuah algoritma. Nah, ini adalah masuk dalam struktur perulangan. Digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Jadi dipakai-pakai terus dan berulang. Nah, yang pasti untuk perulangan ini kita ada syarat atau kondisi di mana kapan berhenti. Itu kapan dia mulai dan kapan dia berhenti. Ini untuk struktur perulangan ya. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka aksi akan terus dilakukan. Jadi untuk struktur perulangan ini ada mulainya pada saat kapan dan dia akan berhenti pada saat kapan. Jadi kalau misalnya dia memenuhi kondisi tertentu, maka dia akan melakukan aksi yang akan diulang secara terus-menerus. Ini adalah struktur perulangan. Nah, di sini ada beberapa komponen pengendali. Yang pertama ada inisialisasi yang saya bilang tadi. Untuk memulainya kita kapan dia harus memulai? Nah, ini adalah ditentukan dengan inisialisasi atau kondisi awal. Kemudian jumlah iterasi. Berapa kali dia akan melakukan perulangan? Ya, ini ada menunjukkan berapa kali perulangan dan kondisi berhenti. Kapan perulangan itu akan berhenti. Jadi kalau tidak ada berhentinya, kondisi berhenti, maka perulangan itu akan berlanjut sampai terus-menerus tidak ada berhentinya. Maka dari sini kita harus mengetahui kapan dia akan mulai, kemudian berapa kali akan dilakukan perulangan, dan kondisi berhentinya kapan. Itu yang harus bagian terpenting yang harus ada di dalam perulangan. Nah, ini ada tiga macam dari struktur perulangan. Yang pertama ada while do, yang kedua ada repeat until, sama ada for. Yang pertama kita belajar dulu tentang while do. Nah, ini adalah struktur perulangan yang pertama, while do. Jadi secara umum kondisinya begini. While ya, salam inisialisasi awal. While condition atau kondisi ini kalau terpenuhi, maka dia akan melaksanakan aksinya apa? Melaksanakan aksinya apa? Dan perubahnya apa? Ubah pencacah. Perubahnya apa? Sampai menuju peubah ini biasanya menuju ke kondisinya sampai dia kondisinya bernilai false. Biasanya begitu. Baru and while. Jadi di sini ketika ada statement masuk, dia akan mengecek kondisi. Kalau kondisinya bernilai true, maka dia lakukan body ini. Tapi kalau dia bernilai false, dia akan keluar. Kalau dia bernilai true, dia akan melakukan aksi di sini. Dan kalau sudah aksinya berjalan, kemudian dia akan masuk ke atas, kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Kemudian dicek lagi kondisi, kalau bernilai true maka dilakukan body dan dia akan naik lagi. Tapi kalau kondisinya bernilai false maka dia akan keluar. Ini adalah contoh dari struktur perulangan while do. Nah, contohnya di sini ada algoritma kupas kentang. Kita akan menginisialisasi pertama kentang yang sudah dikupas itu adalah 0. Artinya kita belum mengupas kentang sama sekali gitu. Kemudian dilakukan while kentang lebih kecil dari 10. Jadi kita akan melakukan perulangan sampai kentang itu tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10. Maka dia akan bernilai kalau dia kurang dari 10 maka kita akan melakukan kupas kentang. Ya, di sini adalah untuk jumlah iterasi. Nah, jadi kalau kentangnya kurang dari 10, kentang yang diisi tadi kurang dari 10, maka dia akan lakukan ambil sebuah kentang, kemudian kupas kentangnya. Sudah kupas, maka kentang yang sudah dikupas tadi akan kita tambahkan menjadi 1. Jadi kentang sama dengan kentang plus. Kentangnya nambah 1.
ya. Nah, sekarang kentangnya tadinya misalkan di sini di awal nilai 0, kentangnya berarti kita masuk ke dalam perulangan 0 lebih kecil dari 10. Berarti true. Ketika kondisi ini bernilai true, maka dia akan lakukan ambil sebuah kentang, kemudian kupas kulit kentangnya, kemudian kentangnya ditambah 1. Tadinya kentangnya 0, sekarang kentang plus 1 jadinya kentangnya 1. Maka dia akan naik lagi ke perulangan while di sini. Jadi kentang tadi kan sudah nambah 1 tuh, 1 lebih kecil dari 10. Masih bernilai true, maka dia lakukan lagi di bawah. Sampai dengan dia bernilai misalnya 9. 9 masih bernilai true ya di sini, maka dia lakukan lagi ke atas. Ketika kentang sudah tambah 9 tambah 1 berarti 10. Ketika dia ngecek 10 lebih kecil dari 10, dia bernilai false, baru dia keluar. Selesai. Nah, di sini ada bagaimana iterasinya. Misalnya iterasi pertama kentangnya 0, inisialisasi awal, kentang 0 lebih kecil dari 10 iya, maka ambil, kemudian kentangnya nambah 1 dan seterusnya. Jadi sampai dengan yang saya contohkan tadi 9, kentangnya lebih kecil dari 10 iya, kemudian lakukan ambil dan kupas, kemudian kentangnya ditambah 1 kan jadinya 10. Nah, sebenarnya dia ngecek lagi kepada while di atas 10, tapi ketika masuk dalam kondisinya kentangnya 10 lebih kecil dari 10, maka bernilai false, maka dia akan keluar atau berhenti atau keluar dari perulangan. Nah, ini ada contoh untuk menampilkan tulisan. Misalnya jumlah tulisan yang ditampilkan adalah 5. Maka kita mulai dengan I-nya kita set menjadi 0 dulu. Jadi selama I-nya lebih kecil dari 5, maka dia akan menuliskan saya suka mata kuliah ini. Kemudian I-nya kita plus 1. Jadi ketika ini 0 lebih kecil dari 5, dia akan bernilai true. Kemudian I-nya tambah 1, jadi I-nya 0 menjadi 1. Naik lagi ke atas, 1 lebih kecil dari 5 dan seterusnya. Sampai nanti ketika I di sini sudah mencapai 5. Ketika I-nya 5, maka ketika dicek lagi ke atas, 5 lebih kecil dari 5 bernilai false, maka dia akan keluar dari perulangan. Ini adalah contoh untuk algoritma menampilkan tulisan dengan while sama while do. Ya. Nah, sekarang struktur yang kedua adalah repeat until. Oke, ini adalah struktur untuk perulangan menggunakan repeat until. Tapi kalau untuk repeat until ini bedanya sama do while tadi, kondisinya ada di bawah. Kalau yang do while tadi dia kondisinya ada di atas. Nah, di sini sama sih, hampir mirip, inisialisasi, kemudian repeat, dia tapi lakukan aksi dulu, baru di bawah pengecekan kondisi. Ya, dicek kondisinya. Nah, di sini contohnya masih sama dengan algoritma kupas kentang. Kentangnya sama dengan 0 inisialisasi awal, kemudian dia repeat, ambil sebuah kentang. Ketika kentangnya 0, dia sudah melakukan aksi ambil, langsung kupas. Kemudian dia kentangnya langsung nambah 1. Beda kalau sama yang while tadi kan, while tadi dia masuk kondisi dulu baru dia nambah. Tapi kalau di sini apapun yang menjadi inisialisasi kita langsung lakukan aksinya. Kentang sama dengan kentang plus 1. Kemudian dia akan berhenti kalau kentangnya dia akan terus berlanjut ya kalau kentangnya lebih kecil daripada 10. Lebih sama seperti tadi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi iterasi pertama dia langsung melakukan aksi tanpa ada kondisi dulu, lakukan aksi. Kemudian kentangnya sudah nambah 1, apakah kentang lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Maka dia akan lakukan iterasi kedua sampai ke iterasi ke-9. Ketika di 9 dia kentang 10, iya, tidak, maka dilakukan aksi yang ke-10. Dia akan menampilkan dulu aksinya, kemudian nanti dia akan, kalau kentangnya sudah nambah 1 lebih kecil dari 10, maka sama dengan 10, maka bernilai ya, maka dia akan berhenti. Ini adalah algoritma untuk repeat until. Oke, nah di sini ada contoh untuk algoritma cetak angka. Jadi ada n, ada angka, kemudian read n. Misalnya n-nya diinputkan dari user, misalnya 5 gitu. Angkanya 1, berarti mulai dari 1 berarti sampai ke mungkin kurang dari 5 ya, atau lebih
sampai 5 gitu, 5. Nah, write angka 1 berarti akan tampil angka 1 atau dituliskan angka 1, kemudian angka 1 plus 1 naik 2. 2 lebih besar daripada n masih bernilai salah, maka dia akan naik ke repeat. Sampai nanti ini 2 tercatat, 2 tambah 1 jadinya 3. 3 lebih besar daripada n, n-nya tadi 5 ya, maka masih false, maka naik cetak lagi sampai ke dalam 5. Ketika dia angka plus 1, misalnya 4 tambah 1, 5. 5 lebih besar daripada n, masih false ya. Maka dia repeat atas lagi. Cetak 5, kemudian 5 plus 1, ya 6. 6 lebih besar daripada n, n-nya tadi 5, berarti bernilai true. Maka dia akan berhenti. Seperti itu untuk proses repeat until. Nah, ini sekarang untuk for next. For next ya. Untuk struktur yang ketiga dari perulangan. Nah, struktur yang ketiga dari perulangan ini bentuk umumnya for, nilai pencacahnya itu ada di dalam sini. For penilai pencacah nilai awal, to nilai akhirnya. Jadi kalau yang repeat until ataupun dual tadi pencacahnya nilainya ada di atas ya. Nilai awal ada inisialisasi, kemudian pencacahnya ada di tengah. Nah, kalau di for ini agak berbeda sedikit. Jadi pencacahnya sama nilai akhirnya sudah jelas. Dia ada di sini, sudah ada di dalam struktur for-nya sendiri. Kemudian do lakukan aksi and for, begini ya, seperti ini. Nah, untuk ininya sendiri seperti ini, for i sama dengan 1 to 4, kemudian lakukan instruksi, next i-nya naik ya, nambah 1, dilanjutkan, maka dia akan kembali ke atas, seperti itu. Nah, ini untuk contoh untuk kupas kentang. For kentang sama dengan 1 to 10, berarti kentang mulai dari 1 sampai dengan 10, dia akan lakukan aksi ini. Ya, jadi batas-batasnya udah jelas. For kentang sama dengan 1, berarti inisialisasi awal itu adalah 1, berarti kentang 1, nanti to itu berarti nambah 1 ya, plus 1 kentangnya, increment nambah 1, berarti 2 gitu masuk sampai dengan dia mencapai 10 ya. Dia akan melakukan pencetakan atau melakukan aksi yang ada di bawah for ini. Nah, ini seperti ini, kentang 1, kentangnya lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 10, bernilai true, maka dia lakukan aksi seperti itu. Sampai dengan nanti kentangnya sudah i++, i-nya jadinya 10 tambah 1, 11. Ketika dia 11, kentangnya lebih besar dari 1, iya, tapi lebih kecil dari 10, dia bernilai false, maka dia tidak akan lakukan aksi dan keluar dari perulangan. Ini adalah contoh untuk yang for. Nah, for ini ada dua macam, ada yang menaik sama yang menurun. Kalau menaik itu, jadi nilai pencacahnya itu yang plus 1 plus 1 plus 1 gitu. Jadi algoritmanya itu ada to di sini. Tapi kalau dia menurun, dia down to. Ya, beda di sini. Down to. Kalau misalnya yang menggunakan while sama dual nggak ada yang seperti itu. Kalau while sama dual tinggal kita mainkan di misalnya kentang sama dengan kupas kentang plus 1, itu to menaik berarti. Tapi kalau misalnya kentang sama dengan kentang minus 1, berarti itu menurun ya. Nah, tapi kalau di dalam for ini ada notasi khusus, ada to dan di sini ada down to. Nah, jadi ini adalah algoritma cetak kalimat. Jadi mulai dari 0 sampai lebih kecil daripada 6, berarti dia akan berhenti ketika 5 ya. Ketika 5 dia akan berhenti, dia akan menilai true ketika 5, tapi ketika dia masuk ke 6 dia langsung false. Jadi misalnya inisialisasi awal i-nya 0, berarti print i yang pertama kali yang tampil di sini adalah 0. Kemudian dia naik lagi, nah i-nya 0, i tambah 1 gitu berarti 1 ya. 1 lebih kecil daripada 6 ya masih bernilai true, maka dia akan tampilkan 1 sampai itu tadi, sampai dia 5. Misalnya 5 di sini tampil 5, naik ke atas 6 lebih kecil dari 6 dan dia bernilai false, maka dia langsung keluar dari perulangan, tidak akan mencetak 6. Jadi seperti ini ya, ketika dia
I lebih kecil, I-nya masih 0, I 0 lebih kecil daripada 6 bernilai true, maka dia akan increment 1, dia tampilkan 0, terus di increment dan sampai kepada di sini ya, print n, kemudian ketika dia masukkan 6, dia akan bernilai false, begitu. Nah, ini adalah contoh dari flowchartnya ya, start, I, kemudian kondisinya I sama dengan 0, I lebih kecil dari 6, I proses, dia akan mencetak pelajar algoritma, terus sampai kalau dia bernilai false, dia akan keluar. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan mengenai perulangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.